Puji syukur bahwa saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bukan apa-apa Bapa, kami orang yang berdosa. Bapa layakkan kami. Bapa tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada itu, firman ini berasal dan berkenan kepadamu. Bapa tolong hamba, layakkan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar bisa dimengerti oleh yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di sini, saya mengambil kata judul khotbah ini adalah utuslah aku. Sebenarnya ini bagian daripada Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8, yaitu dia mendengar Allah berfirman, jadi siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi? Yesaya menganggap bahwa misi Allah itu adalah misi dia. Maka dia menjawab, inilah aku, utuslah aku. Mari kita mencoba melihat apa sih visi dan misi itu. Misi tidak bisa berdiri sendiri tanpa visi. Visi itu sesuatu yang abstrak. Visi itu sesuatu yang khayalan, ilusi. Itu visi secara harafiah. Itu asal katanya aja dari vision. Ya. Jadi misi itu adalah bagian daripada visi, yaitu tindakan, usaha, ya, atau aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan visi tadi yang adalah abstrak menjadi nyata. Itu visi secara harafiah. Tetapi kalau misi di dalam Alkitabiah artinya diutus untuk memberitakan kabar keselamatan. Itu misi secara Alkitabiah. Enggak usah pikir misi adalah bla bla bla, enggak usah. Misi itu adalah diutus untuk memberitakan kabar keselamatan. Titik, enggak perlu koma. Titik di sana. Nah, kemudian kita kembali melihat apa sih visi dan misi Allah. Itu paling penting. Lalu pertanyaan demi pertanyaan itu datang. Apakah visi dan misi Allah ini bermula dari panggilan kepada Abraham yang itu ditulis di dalam Kejadian pasal 12, ya, dengan segala macam janji-janjinya, ya, dan salah satu janji yang paling penting di dalam pemanggilan Abraham itu keluar dari Kasdim adalah melalui engkau bangsa-bangsa lain pun akan diberkati. Itu janji yang paling utama. Nah, kemudian apakah memang visi dan misi Allah itu bermula dari zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya? No. Apakah memang pada zaman Paulus? Juga tidak. Visi dan misi Allah itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena visi dan misi Allah, karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu tidak bisa eksis di dalam dirinya sendiri. Dia harus diwujud nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan. Di dalam 1 Yohanes 1 pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ibu, 1 Yohanes 1. Ya, 1 Yohanes 1 tidak ada, bisa dibaca seorang. 1 Yohanes 1 pasal 4 ayatnya yang ke-8. Di sana
Yohanes menulis, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi karena Allah kasih, Allah menciptakan, membangun tatanan kehidupan. Saudara-saudara, saya menggaris bawahi tatanan kehidupan. Allah menciptakan alam semesta. Itu dia membangun, mengkreat tatanan kehidupan. Kita lihat sebagai yang paling itu di atas itu semuanya terputar. Ada siang, ada malam, karena mereka itu hidup. Pohon, tanah hidup, pohon menjadi hidup. Laut itu hidup, ikan menjadi hidup. Binatang-binatang di daratan hidup. Burung-burung di udara hidup. Ikan-ikan di laut juga hidup. Sayur-sayuran hidup. Nah, saudara-saudara, sehingga Allah itu membangun, mengkreat sebuah tatanan kehidupan. Kemudian Allah menciptakan, menjadikan manusia itu pun hidup. Manusia ditempatkan di dunia agar memelihara kehidupan ini. Ya. Lalu bagaimana menjaga, memelihara di dalam kasih? Karena Allah itu kasih. Dia menciptakan kehidupan karena Dia itu hidup. Jadi Allah menciptakan ini agar supaya yang hidup ini hidup di dalam kekekalan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang Allah dan ciptaannya pernah hidup di dalam kekekalan? Iya. Allah dan ciptaannya pernah hidup di dalam kekekalan. Sampai kapan? Tidak ada orang yang tahu. Karena tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi mari kita masuk di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Oke. Bonita bisa? Oke, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya membaca. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bagaimana kita menerjemahkan dua ayat ini? Saudara-saudara, di dalam ayat ini kalau kita masuk lebih dalam, maka ada pesan Allah di dalamnya. Di sana Allah menyerahkan kepada manusia untuk memilih, menentukan hari depannya. Yang kedua, Allah mau berkata kepada manusia, akulah Tuhan Allahmu dan engkau adalah ciptaanmu. Yang ketiga, Allah telah menjadikan manusia yang bebas, yang punya moral. Tidak ada moralitas tanpa kebebasan. Dan yang keempat, yang paling penting, jangan membawa dirimu masuk ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena di sana ada yang jahat dan ada yang
tahu persis kalau manusia masuk ke dalam pencobaan kalah. Justru karena itu Allah bilang, jangan bawa dirimu masuk ke dalam pencobaan. Nah, Yusuf lolos kok. Tunggu dulu. Yusuf itu lari dari pencobaan, maka dia lolos. Dia tidak berani masuk dalam pencobaan, ke dalam rayuan Potifar. Dia lari, kalau enggak dia masuk juga ke sana. Gitulah yang terjadi. Jadi jangan membawa dirimu ke dalam pencobaan. Mari kita lihat Kejadian 3. Ya, ada ayat-ayat di sana, ada ayat 1 sampai 6. Kita bisa membacanya ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Perempuan itu melihat pohon itu baik dan dimakan sebab kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya. Ini ayat yang ke-6. Ini sudah jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi mari kita lihat dialog antara perempuan manusia dengan si jahat ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Itu, si jahat itu, dia jenius. Dia tahu nih, perempuan datang kepada dia alhamdulillah, kan begitu katanya. Anda masuk di dalam garis kuasa saya. Dia memulai, oh tentu Allah mengatakan bahwa semua buah tidak boleh makan. Yang boleh makan cuma buah ini. Perempuan bilang, bukan begitu. Manusia bilang, semua boleh, yang ini tidak boleh. Saudara-saudara, di sini iblis itu menyerang main kita. Iblis itu menyerang logik kita. Iblis itu menyerang akal sehat kita. Iblis itu menyerang segala sesuatu di dalam benak kita. Dia menyerang itu. Dia menjungkir balikan akal sehat kita. Dia bilang tidak begitu kok. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti dia. Manusia ini berpikir, karena apa? Karena manusia ini tidak pernah puas. Ya. Dia menyerang karakter yang paling mendasar daripada manusia, yaitu tidak puas dan serakah. Dia masuk ke situ. Dia mengajak manusia untuk berpikir, maka manusia itu berpikir. Begini cara manusia berpikir. Kalau saya makan buah ini, maka saya akan menjadi seperti dia. Dan kalau saya sudah menjadi seperti dia, saya otomatis saya tidak membutuhkan dia. Maka buah itu dimakan. Yang tepuk tangan itu si jahat. Iya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, yang tadinya Allah menciptakan kehidupan untuk dinikmati bersama dengan ciptaannya, berubah. Menjadi apa? Berubah. Visi dan misi tadi berubah menjadi mencari manusia berdosa untuk diselamatkan. Mari kita membaca Kejadian 3 ayat 15. Itu adalah kunci. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dengan engkau, antara benihnya dengan benihmu, dan benihnya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu kata Kejadian 3 ayat 15. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi membuka kembali pintu keselamatan. Karena Allah adalah kasih, kasih
Allah lebih besar daripada murka Allah. Dia membuka pintu keselamatan untuk manusia. Mengapa visi dan misi Allah mencari manusia berdosa untuk diselamatkan? Ayat yang ke-6 dari Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat ke-9, Allah mencari manusia, hei manusia kamu di mana? Ayat yang ke-21, Allah membuat pakaian kepada manusia. Ayat yang ke-23, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Dan pada saat manusia itu jatuh ke dalam, Allah mengusir, visi dan misi Allah berubah. Mencari manusia karena Allah telah mengusir manusia dari Taman Eden, dari kehidupan yang kekal. Firdaus melambangkan kehidupan yang kekal. Mari kita masuk di dalam visi dan misi. Yesaya itu menjawab begini. Ketika dia mendengarkan suara Allah, dia mendengarkan jadi siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi? Yesaya bilang, inilah aku, utus aku, gitu. Tapi saudara-saudara, inilah aku, ada konsekuensinya. Allah rupa-rupanya pada saat itu sedang mencari sukarelawan. Iya. Lalu Yesaya menjawab, oke, karena Yesaya punya kemauan untuk diutus. Nah, kalau seandainya mau menjadi sukarelawan, ada 3 syarat yang paling utama. Yang pertama, berserah kepada Dia. Yang kedua, mendengarkan suaranya, peka mendengarkan suara. Yang ketiga, memilih untuk taat kepada perintah-perintahnya. Itu 3 persyaratan. Anda boleh menjadi sukarelawan, tapi ini persyaratannya. Kalau tidak bisa menjadi sukarelawan. Nah, mari kita lihat ada di Matius 3 ayat yang kedua. Itu Yohanes Pembaptis memulai penginjilan sebelum Yesus. Di padang dia berseru-seru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga memulai di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Yesus juga memulai penginjilannya dengan kalimat yang sama. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-15, ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Yesus mengutus murid-muridnya. Pada saat itu Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengatakan, pergilah, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan juga masuk ke dalam kota Samaria, tetapi langsung kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Itu Yesus mengutus murid-murid. Kita jangan melihat pergi kepada Israelnya. Sebenarnya Yesus punya maksud, dia mau meletakkan sistem penginjilan. Sistem penginjilan itu mulai dari diri sendiri. Mari kita membuka di mandat penginjilan. Yaitu apa? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Ibu ada? Matius 28. Ya, 19-20. Di sana Tuhan Yesus katakan begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah kepada semua orang,
jadikanlah mereka muridku, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu ayat 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Dia telah bangkit. Dia memenangkan kematian. Sebab itu dia menunjukkan otoritasnya. Dia menunjukkan kedaulatannya. Tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini di luar daripada otoritas. Maka dia bilang kepada murid-murid, pergi, jangan pernah takut. Murid-murid itu pada saat Yesus mati, mereka itu sembunyi. Mereka takut. 40 hari Yesus bangkit. Frekuensi pengajaran itu ditingkatkan. Dia mengajarkan mereka bagaimana firman itu harus diberitakan. Bagaimana firman itu menjadi bagian hidup daripada murid-murid. Lalu dia perintahkan, jangan takut, pergi. Aku ada untuk kamu. Pergi kepada semua orang, jadikan mereka murid. Saudara-saudara, pemuridan itu paling penting. Yesus pada saat memulai penginjilannya, dia mencari orang-orang untuk menjadi murid. Jadi pemuridan itu mulai pada saat Yesus memulai penginjilan. Dia memulai dengan murid-muridnya. Yang 12 orang itu minus 1, yaitu boleh kita sebut the dream team. Ya mereka, itu mereka. Nah kemudian pergi kepada semua orang, jadikan mereka adalah muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah Anda boleh membaptis? Itu kan pertanyaan. Apakah kita, orang awam itu juga boleh membaptis? Saudara-saudara, adalah suatu pemikiran yang salah kalau misi itu hanya cuma diberikan kepada bapak-bapak pendeta yang telah ditabiskan, kepada penginjil-penginjil yang telah ditabiskan. Tidak. Matius 28 ini ditentukan sebagai mandat penginjilan itu oleh sebuah konferensi di Lausanne 1974 dan diresmikan Matius 28 16 sampai dengan 20 adalah mandat penginjilan untuk seluruh dunia. Jadi apakah Anda bisa membaptis? Mengapa tidak? Pertanyaannya mengapa tidak? Kan begitu harus dijawab. Mengapa tidak? Tapi untuk sekarang ini tentu perubahannya ada. Kita boleh membaptis, tetapi dalam situasi dan keadaan tertentu. Itu perintah itu tidak ada yang melarang kok. Perintah ini adalah perintah yang universal. Lalu yang berikut, ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu yang diajar apa? Ya firman. Coba bagaimana kamu mau bisa mengajar kalau kamu sendiri tidak belajar? Bagaimana kamu bisa menjadi guru kalau kamu tidak punya pengetahuan untuk menjadikan kamu sebagai guru? Kamu harus punya ilmu. Firman itu apa? Ya firman. Firman itu yang harus disampaikan. Ajar mereka. Ayat 20 itu. Dan aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Matius 28 tidak bisa berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Harus
disambung dengan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Harus. Karena apa? Perintah ini kepada murid-muridnya, penolongnya belum datang. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan punya kuasa apabila penolong atau roh itu turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Yang pertama itu pergi, jadikan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu mengeraskan arti daripada Matius 28. Itu harus ditopang. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kamu tidak akan bisa berbuat apa sekalipun. Karena Dia memberikan kamu kuasa. Lalu kamu bisa menjadi saksi. Itu yang menjadi masalah di sini. Tanpa Roh Kudus kamu bukan apa-apa. Yesus itu mengutus murid-muridnya juga demikian. Pada saat dia belum mati, dia mengutus murid-muridnya. Dia mengatakan sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang juga saya mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Dia bukan menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi tanpa tanpa Kisah Para Rasul 1 ayat 8 belum sempurna. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu membagi dunia ini atas 3 geografis. Yaitu yang pertama Yerusalem, yang kedua Yudea, Samaria, dan yang ketiga ujung bumi. Jadi dia membagi atas 3 geografis. Yang pertama, kamu menjadi saksiku di tempat kamu berada. Sebab itu Yesus memulai dari Yerusalem. Di sana mulai dari diri kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, tempat kamu bersosialisasi atau perkumpulan di mana saja saudara bisa menjadi saksi. Yang kedua, geografis yang kedua, yaitu apa? Yudea, Samaria. Kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja berbahasa sama, beradat istiadat yang sama, kalau sama, ya. Tetapi di dalam realitas kehidupan mereka berbeda dengan kita. Kita bisa ke Irian, tentu ada bahasa di sana yang sama, ya. Mungkin ada juga ada yang sama, tapi mungkin juga berbeda. Disitulah geografis yang kedua. Dan geografis yang ketiga itu adalah seluruh dunia. Seluruh dunia artinya etnis berbeda, bahasa berbeda, bangsa berbeda. Itu Anda harus masuk sampai di sana. Saudara-saudara, banyak yang akan berbicara tentang misi, tapi yang paling penting adalah bahwa kalau saudara bersiap untuk diutus, saudara juga harus bersiap untuk keluar dari zona nyaman. Comfort zone itu bukan bagian daripada saudara. Bukan. Itu bukan. Abraham itu orang kaya, saudara-saudara. Dia dipanggil keluar, meninggalkan segala kekayaan, keluar daripada comfort zone. Itu udah pasti. Sebagai penutup, ada ayat yang paling bagus untuk kita pakai. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayatnya ke-6, ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk misionaris atau yang ingin menjadi saksi. Ya, di sana Paulus menulis begini. Tolong Ibu Anita baca. 1 Korintus 3 ayat 6, Pak. Ya.
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, kalimat ini paling sederhana, saudara-saudara. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi ayat ini membuat misionaris itu frustrasi, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena mereka tuh mau hasil. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada yang dipanggil hanya cuma khusus untuk menanam. Habis dia tanam di sini, dia pindah. Di sana juga dia menanam. Tugasnya cuma menanam. Menyiram pun dia enggak kok. Lalu yang lain datang, tugasnya cuma untuk menyiram. Dia menyegarkan yang sudah ada tugasnya. Selesai dia pindah lagi, tugasnya juga menyiram. Nah, bagaimana orang punya tugas menanam dan orang punya tugas menyiram bisa melihat hasil? Ya tidaklah, hanya punya tugas untuk menyiram. Mungkin sampai mereka mati itu mereka cuma tahu menanam aja, yang satu menyiram aja, karena Allah yang menumbuhkan. Nah, di sini saya ingin mengatakan begini, bahwa kita itu sering itu hanya cuma melihat kepada hasil tanpa melihat kepada proses. Padahal proses itu paling penting. Saya bisa menjadi pendeta yang khotbah, yang hebat. Anda bisa, iya, itu dari mana? Bagaimana sampai Anda bisa menjadi orang yang hebat? Anda bercerita. Cerita itu adalah proses. Maka banyak sekali misionaris yang tanpa sadar dia frustrasi. Kok gue udah 60 tahun ya, kok nggak pernah ada hasil sih? Padahal memang tugas dia bukan untuk melihat hasil kok. Tugas dia cuma menanam, menyiram. Nanti Allah yang menumbuhkan. Nah, celakanya kita. Datangnya semua sudah ada, ya. Yang menanam pohonnya sudah tumbuh dengan segar, buah lebat. Kita nih makan lagi daripada itu buah. Enak-enak aja lo makan. Tanpa kita berpikir, siapa yang menanam pohon ini? Siapa yang menyiram pohon ini? Itu ada. Saudara-saudaraku, Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus tahu, Paulus itu tahu, bahwa sekarang dunia ini sekian miliar manusia. Apakah mereka menyaksikan? No. Tidak. Tidak ada satupun yang menyaksikan dari mereka. Nggak ada. Sekarang kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka menanam, bagaimana mereka menyiram. Hasil bukan urusan mereka. Ada sebuah cerita benar. Ini cerita benar. Dan memang ini kedua, saya udah lupa ceritanya, tapi saya ingat intinya. Ya, kedua suami istri yang misionaris ini memang orang yang berbahagia. Mereka biasa dari satu tempat ke tempat yang lain mengajar anak-anak. Ya, mereka pindah, di mana mereka pindah kota, selalu mereka mengajar anak-anak. 20 tahun kemudian mereka sudah pensiun. Pada satu minggu pagi yang cerah mereka ke gereja. Suami istri itu ke gereja. Kemudian mereka duduk mendengar seorang pendeta muda berkhotbah. Setelah ibadah selesai, dia turun. Dia menyalami kedua misionaris ini. Dia memperkenalkan diri.
bahwa dulu dia adalah murid, ya, daripada kedua misionaris ini. Yang paling penting, saudara-saudara, jawaban daripada kedua misionaris ini. Dia bilang semua yang mereka ajarkan setelah mereka pensiun, mereka cuma tinggal satu, berdoa bagi mereka. Nah, saudara-saudara, akhir daripada cerita dengan sebuah cerita yang menarik dari kedua misionaris tadi. Nah, saudara, kita belajar banyak, cuma mari kita perkuat pelajaran kita lebih perkuat tentang iman percaya kita, agar supaya kalau kita bisa menjadi penjala, kita bisa menjaring manusia, jangan ada mata jala yang bolong, jangan ada mata jaring yang bolong, semuanya kekal, agar supaya pada saat kita menjala, semua yang kita jala, kita meraup hasilnya. Walaupun nanti kita tidak pernah melihat hasilnya. Jangan pernah menyerah. Mari, pertanyaan Allah kepada Yesaya masih eksis sampai saat ini. Juga kepada saudara-saudara dan saya. Inilah aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah berhenti berbicara. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang ditaburkan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, di mana kita boleh memakainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.